Hal kerajaan surga itu seperti seorang pemilik kebun anggur yang mencari pekerja-pekerja upahan pagi-pagi. Dan di pagi itu, dia menemukan pekerja-pekerja dan sepakat dengan upah 1 dinar 1 hari. Lalu, jam 9, dia pergi mencari pekerja tambahan. Setelah itu, jam 12 dan jam 3 sore, pemilik kebun anggur itu juga mencari lagi pekerja tambahan untuk kebun anggurnya. Dan terakhir, pada jam 5 sore, pemilik kebun anggur melakukan hal yang sama. Menurut perhitungan Yahudi, pergantian hari dihitung jam 6. Jadi, orang yang bekerja terakhir yaitu jam 5 hanya bekerja selama 1 jam. Dan menariknya, orang yang bekerja terakhir dipanggil lebih dahulu oleh sang pemilik kebun anggur untuk mengambil upahnya. Lalu berikutnya, dipanggillah pekerja upahan yang lain secara berurutan. Terakhir, masuklah mereka yang bekerja paling awal untuk menerima upah. Awalnya mereka berpikir bahwa mereka akan menerima lebih banyak upah, tapi mereka hanya mendapatkan 1 dinar seperti yang masuk terakhir kali. Mereka protes kepada pemilik kebun anggur, padahal sangat jelas bahwa pemilik kebun anggur tidak melakukan kesalahan sama sekali. Karena sejak semula mereka telah sepakat untuk menentukan upah 1 hari, yaitu 1 dinar. Sang pemilik kebun anggur ini tahu bahwa mereka sebenarnya tidak protes karena upah mereka, tapi karena iri terhadap upah orang lain. Seharusnya mereka tidak memiliki hak sama sekali untuk protes, karena itu adalah kewenangan sang pemilik kebun anggur untuk memberi sesuai dengan kemurahannya. Bagi sang pemilik kebun, upah 1 dinar adalah upah standar 1 hari, tidak peduli berapa lama mereka bekerja. Yesus menutup perumpamaan ini dengan berkata bahwa yang terakhir akan jadi yang pertama dan yang pertama akan jadi yang terakhir. Perumpamaan ini sebenarnya menjadi ujian bagi orang-orang yang sudah lama mengikut Kristus. Orang-orang Kristen yang sudah lama di ladang Tuhan akan diuji pekerjaannya dengan melihat fakta bahwa di jam terakhir akan ada banyak orang yang tiba-tiba dipanggil untuk menuai jiwa-jiwa. Pemilik kebun anggur tahu persis berapa jumlah pekerja yang dia siapkan untuk menuai anggur. Jika anggur yang sudah masak tidak dipanen tepat waktu, maka harga anggur tersebut akan turun dan bahkan busuk. Oleh sebab itu, ketika pemilik kebun anggur melihat bahwa hari sudah mulai sore, dia memanggil pekerja upahan lagi supaya semua anggur bisa dipanen tepat waktu. Perumpamaan ini mengingatkan kita para pekerja di ladang Kristus untuk tidak fokus pada pekerja lain, karena upah semua pekerja sama, yaitu keselamatan. Bekerja di ladang anggur, yaitu di dunia, butuh kerjasama sesama anggota tubuh Kristus. Jika ada orang-orang yang baru dipanggil Tuhan untuk ikut masuk ke dalam tubuh Kristus, hal pertama yang kita lakukan seharusnya adalah bersukacita. Karena Bapa murah hati mau memanggil mereka yang tidak punya tujuan hidup di dunia ini untuk ikut masuk bekerja bersama-sama, bahkan menerima upah yang sama, yaitu keselamatan. Dan juga karena ada tambahan pekerja yang ditambahkan, seharusnya kita juga bersuka karena sekarang pekerja kita sekarang diringankan, sehingga semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu, bukannya malah bersungut-sungut. Jadi intinya, sebagai satu tubuh Kristus, kita semua tidak boleh saling iri. Justru kita harus sama-sama bersukacita dalam pekerjaan Tuhan dan semakin giat bekerja.